Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube rifanfajrin.com. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat soal secara online dengan menggunakan Quizzes ya. Tentunya kita harus mempunyai akun Quizzes terlebih dahulu ya. Kita langsung saja dengan mengetik di Google ya, Quizzes ya. Quizzes. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, karena saya belum mempunyai akun Quizzes, maka saya harus membuat akun terlebih dahulu. Create a free account ya, kita pilih yang ini ya. Sign up Quizzes. Kita harus mendaftar terlebih dahulu. Oke, kita sudah ada tampilan selamat datang di Quizzes. Silakan gunakan alamat email sekolah atau kantor Anda. Saya pilih daftar dengan Google ini saja ya. Ya. Saya akan masuk ke akun Rifan Fajrin saja. Oke, selanjutnya, how are you using Quizzes? Bagaimana Anda menggunakan Quizzes ya? Apakah untuk sekolah ya, atau sebuah bisnis atau non-profit? Kemudian personal use ya, atau penggunaan secara personal. Oke, karena saya sebagai seorang guru ya, maka saya pilih saja at a school ya. Ya, I am a teacher ya, guru atau mahasiswa. Ini saya pilih guru. Ya, tunggu sebentar. Nah, selanjutnya di sini tampilannya kalau kita hendak membuat Quizzes atau soal secara online berbentuk permainan, ini sudah disediakan banyak sekali ini ya, template begitu ya, atau quiz-quiz yang sudah ada. Ini misalnya quiz dengan topik matematika, ini ada ulangan harian, perbandingan, ini games matematika, bangun datar, pengolahan data, kesebangunan ya. Kemudian ada juga seni bahasa Inggris dan bahasa ini. Kemudian ada ilmu sosial, bahasa dunia. Nah, ini banyak sekali, ada IPA, komputer, seni kreatif dan sebagainya. Baik, kalau saya tidak ingin menggunakan template-template ini ya, kita coba saja pakai ini, buat quiz baru. Ini di sini kita klik tanda plus, buat quiz baru ya. Untuk membuat quiz ini, yang pertama kita harus mengisi nama quiz ya. Misalnya saya tuliskan saja tema 1 kelas 3 SD ya. Kemudian pilih subjeknya. Ini misalnya saya tulis apa nih, pengetahuan alam saja ya, misalnya yang relevan. Sudah, kalau kita sudah memberikan nama quiz dan subjek yang relevan, maka kita pilih selanjutnya atau next begitu ya. Bagaimana saya menambahkan soal-soal atau pertanyaan untuk quiz ini? Saya bisa menulis sendiri ya, dengan mengeklik gambar pensil ini. Saya bisa menambahkan pertanyaan dengan cara klik gambar pensil ini, atau mengambil dari perpustakaan Quizzes ya. Jadi kalau saya klik teleport dari perpustakaan Quizzes ini, sudah ada
banyak sekali pertanyaan yang berhubungan dengan tema IPA kelas 3 tadi ya, yang tema 1 tadi. Saya coba untuk yang menulis sendiri saja ya. Ini kita klik. Nah, di sini kita sudah mendapati tampilan seperti ini, editor quiz. Jadi kita nanti mau membuat quiz dalam bentuk seperti apa ya? Apakah pilihan ganda, kotak centang, mengisi bagian yang rumpang atau kosong, kemudian pemilihan atau terbuka berakhir ya. Saya coba pilih yang pilihan ganda saja ya, pilihan ganda. Baik, kita langsung ke pertanyaan 1. Tulis pertanyaanmu di sini ya. Misalnya saya tulis sendiri, berikut ini adalah contoh makhluk hidup ya, hidup ya. Pilihan jawabannya misalnya saya ketik batu, tanah, air ya. Kemudian ada tumbuhan, hewan, kemudian ada awan. Ini pilihan jawaban ketiga misalnya manusia, hewan, kemudian sama udara. Kemudian saya tulis bunga, kemudian kucing dan manusia misalnya ya. Kemudian manakah yang menjadi kunci jawaban, ini kita centang ya. Nah, kita centang. Kemudian kita juga bisa setel waktunya, waktu pengerjaannya. Misalnya saya setel 30 detik ya. Jadi karena pertanyaan yang mudah maka kita pilih 30 detik saja. Kalau sudah maka kita klik simpan. Nah, lanjut ke pertanyaan baru. Pilihan ganda. Ini pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua misalnya saya menulis pertanyaan alat pernapasan dari belalang adalah titik-titik. Misalnya saya tuliskan opsi jawabannya trachea, kemudian insang, kemudian paru-paru, kemudian pundi udara ya. Belalang itu termasuk serangga, maka saya pilih kunci jawabannya adalah trachea. Nah, ini saya buat 20 detik misalnya, karena ini soal yang cukup mudah ya. Selanjutnya kita klik lagi simpan ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang baru, coba kita gunakan teleport ya. Coba kita gunakan teleport. Nah, ini sudah ada tematik kelas 1 SD, kemudian tematika kelas 6, IPA tema 8. Nah, ini coba kita pilih yang ini saja, IPA kelas 4 ya, yang tidak begitu jauh dengan kelas 3 ya. Ini kita pilih pertanyaannya yang tidak terlalu sulit. Kenapa? Nah, misalnya ini kegiatan membuat mainan. Nah, ini kita tambahkan ya. Nah, ini sebagai pertanyaan 3 ya. Pertanyaan 3, kegiatan membuat mainan dari tanah liat membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda ya.
Ini saya setel 45 detik misalnya. Baik, kita sudah selesai membuat 3 pertanyaan. Ini di sini ada skor kualitas kuis ya. Ini tambahkan setidaknya 4. Oke, kita tambah 1 pertanyaan lagi ya. Misalnya alat gerak ular adalah titik-titik. Kita jawab kaki, kita pilih sirip ya, kemudian ekor atau perut ya. Ular itu bergerak dengan menggunakan perut ya. Nah, kita pilih jawabannya, kunci jawabannya, dan kita simpan ya. Selesai. Nah, sekarang kita sudah punya 4 pertanyaan. Kalau sudah, kita klik kembali ya. Tambahkan judul gambar. Ini kita bisa tambahkan gambar, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian bahasanya kita pilih Indonesia ya, bahasa Indonesia, Indonesian ya. Pilih dari kelas 3. Kemudian untuk siapa yang bisa melihat kuis ini, kita pilih publik, terlihat oleh semua orang. Setelah itu kita simpan. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu, setelah soal selesai dibuat, kita bisa ini memainkannya langsung atau menjadikan PR, atau ini latihan sendiri ya. Kalau kita main langsung, ini kita harus bermain ya dengan siswa-siswi misalnya paling tidak ada 2 siswa ya untuk memainkannya bersama-sama. Atau kita jadikan PR, kita coba yang main langsung ya. Oke, kita coba memainkannya secara langsung. Ini mode permainan, ini bisa permainan tim. Ini artinya ya secara kelompok ya, satu kelompok misalnya 3 orang siswa. Atau klasik ya, klasik ini berarti dimainkan oleh 1 orang. Atau ujian. Kalau ujian ini harus login dulu ya, untuk bisa menjadi peserta ujian harus login. Maka kita pilih yang klasik dulu saja. Kita pilih coba yang klasik ya. Kita pilih klasik dan lanjutkan ya. Oke. Nah, untuk bisa memainkan ini, kita harus masuk ke joinmyquiz.com, kemudian memasukkan kode ini 807155 ya. Di sini pesertanya masih 0 ya. Maka kalau kita mulai ini belum bisa karena tidak ada pesertanya ya. Maka kita coba tambahkan peserta ya. Kita coba tambahkan peserta dengan cara ini join my quiz ya. Oke, coba kita pakai akun yang lain, joinmyquiz.com. Oke, selanjutnya kita masukkan kodenya 807155 ya. Kita masukkan kodenya, enter a game kode. Oke. Nah, enter your name, misalnya nama saya Rifan Badrin begitu ya. Ini pilihannya ada musik, apakah kita mau memainkannya, terus sound effect, memes, dan red load. Ini memes kita nonaktifkan saja. Coba kita start game ya. Oke, ini 1 orang peserta berarti ya yang memainkan. Nah, ini sudah ada
musiknya ya, musik sudah kita mendengarkan. Waiting for players to join game. Nah, ini kita sebagai gurunya, ini kita mulai di sini ya. Kalau tadi yang akun ini adalah peserta ya. Kalau yang ini kita sebagai guru, kalau pesertanya sudah siap kita bisa langsung mulai. Nah, sudah ada satu peserta ya. Ini namanya Rifan Fajrin ya. Oke, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1 mulai. Nah, berikut ini adalah contoh makhluk hidup: manusia, hewan udara, batu, tanah, air, bunga, kucing, manusia, tumbuhan, hewan, awan. Jawabannya yang 3. Oke. Pertanyaan ini saya mendapat skor 820. Alat gerak ular adalah perut, kaki, sirip, ekor. Saja perut. Iya, saya dapat lagi. Selanjutnya alat pernapasan belalang, kita pilih trachea. Dan yang keempat, kegiatan membuat mainan dari tanah liat membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Iya, sudah selesai. Saya mendapatkan poin berapakah? 3660. Rankingnya saya ranking 1 karena pesertanya hanya 1 ya. Oke, ini saya tadi untuk yang peserta ya. Kalau sebagai guru, kita klik lagi guru. Ya, sebagai guru kita bisa melihat hasil pekerjaan siswa-siswi yang mengikuti kuis tadi. Oh, nama pemainnya hanya 1, maka dia muncul di sini. Poinnya berapa? Pertanyaannya betul semua. Ini di sini ada tunjukkan waktu yang terpakai. Coba kalau saya klik ya. Nah, berarti peserta ini menjawab pertanyaan pertama hanya dalam waktu 13 detik. Pertanyaan kedua 4 detik. Pertanyaan ketiga 8 detik dan pertanyaan keempat 6 detik ya. Mungkin akan lebih seru apabila dimainkan dalam satu kelas ya, tentu dengan koneksi internet yang bagus ya, yang stabil ya. Baik, mungkin itu dulu untuk tutorial pada kesempatan ini ya, bagaimana cara membuat soal secara online yang menyenangkan dengan bentuk kuis ya, dengan menggunakan quizizz.com. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila banyak sekali terdapat kekurangan atau kesalahan. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.